pembangunan tanggul raksasa, Giant Seawall. Ini bukan juga pemikiran setahun dua tahun terakhir, sebetulnya sudah cukup lama. Dan kita sedang meneliti lebih lanjut. Tadi selain melanjutkan program-program yang telah berjalan selama ini, karena kita selalu mengapresiasi bahwa pembangunan infrastruktur itu adalah sebuah keberlanjutan. Tidak mungkin baru setahun dua tahun, pasti ada proses panjang. Karena dari mulai perencanaan, penganggaran, sampai dengan dieksekusi dan diresmikan dan digunakan, itu pasti butuh proses. Jadi kita mengapresiasi itu, dan tentunya selain melanjutkan ada juga upaya-upaya untuk terus menghadirkan perbaikan, terutama mencegah terjadinya inefisiensi, tidak tepat sasaran dan tidak berdampak atau kurang berdampaknya infrastruktur bagi masyarakat. Nah, selain yang sudah reguler, ada juga hal-hal yang bisa dikatakan masuk kategori bukan hanya strategis tapi mega infrastructure. Di antaranya adalah pembangunan tanggul raksasa, Giant Seawall. Ini bukan juga pemikiran setahun dua tahun terakhir, sebetulnya sudah cukup lama. Dan kita sedang meneliti lebih lanjut, membuka dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya, termasuk FS, Feasibility Studies, yang dilakukan di tahun atau era sebelumnya, untuk kembali mempelajari apakah memang masih relevan, atau ada hal-hal yang perlu terus kita update dan perbaiki. Saya rasa ada di sana-sini, tetapi pada prinsipnya adalah seperti yang diarahkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto juga, bahwa memang kita fokus utamanya di pantai utara Jakarta. Itu sudah ada hitungan-hitungannya. Dan tetap sekali lagi kita harus mutakhirkan hitungan itu. Contohnya 21 km. Kita harapkan bisa selain diperkuat tanggul, dilanjutkan dan dituntaskan pembuatan tanggul pantainya, pada saatnya setelah kita mencoba untuk mengurangi dampak land subsidence akibat disedotnya air dalam tanah secara berlebihan oleh jutaan penduduk Jakarta saat ini, suplai air bersih, air minum dari Jatiluhur, dari Karian, termasuk juga kita upayakan normalisasi 13 sungai yang di Jakarta itu. Jadi semuanya diperbaiki, sewerage sistemnya juga diperbaiki, sehingga pada saatnya ketika memang benar-benar sudah harus dibangun tanggul raksasa, open sea dikes itu, ini juga sudah dibereskan masalah-masalah lainnya, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Nah, cukup besar anggaran yang diperkirakan untuk bisa membangun itu. Kita tetap akan serius untuk bisa menggarap ke depan, walaupun kita juga tahu bukan hanya Jakarta yang menghadapi ancaman banjir rob atau land subsidence tadi, tapi juga di wilayah Semarang, Jawa Tengah, termasuk Demak ya. Kita mau meninjau juga, termasuk juga ke arah timur, di utara Pulau Jawa secara keseluruhan. Sekali lagi, kita dihadapkan pada tantangan alam, survival bagi masyarakat kita, terutama di pesisir pantai, tetapi juga kita selalu menghadapi prioritas yang lainnya. Ada keterbatasan anggaran di sana-sini, kita harus mencari sumber-sumber pendanaan yang juga kredibel. Ini akan terus kami pikirkan dan tentunya menunggu arahan-arahan dari Bapak Presiden. Berarti akan melibatkan pihak swasta ya Pak? Ya, tentu. Pemerintah tidak bisa sendirian, kita melibatkan atau ingin memperkuat skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Investasi harus kita hadirkan, baik dari dalam maupun luar negeri. Yeah. Earlier, we must develop a comprehensive integrated planning. That is why I organize this kind of meetings. This is a regular meeting to make sure that all ministries, all line ministries, from public works, from transportation, from land and spatial planning, from transport, and also from transmigrations can share their objectives. And as the coordinating ministry, we have to be able to integrate all of their plans. And of course, we have priorities, and as directed by our president, and we must ensure that the productivity of our nation will be improved, and we can lower the cost of logistics
not only within Java but also throughout the 38 provinces, because we are the biggest archipelagic country in the world and the biggest maritime country as well. So we must ensure that the connectivity can provide economic growth in many areas in all regions in Indonesia. We want to achieve high economic growth, 8% or more. This is a very ambitious goals, but I think if we can work together with synergy and collaborations, we can achieve that high economic growth target. And also we want to eradicate poverty, especially extreme poverty, disparity. That is why infrastructure must be the backbone of our development within the next 5 years, and also when we are to achieve 2045, 20 years from now. So I think through this kind of effort, coordination and synchronization, we can find good solution, effective solution. And hopefully, again, infrastructure will help our nation to achieve not only economic growth, but also prosperity for everyone. Saya pikir megatrend tadi. Megatrend, oke. Infrastruktur harus responsif, harus adaptif, dan kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang juga rentan terhadap berbagai bencana. Bencana alam, kita berada di rings of fire. Inilah sekaligus karunia tapi juga sekaligus takdir yang kita harus benar-benar bersiap. Kita juga berupaya dalam beberapa kesempatan yang lalu kami juga berdiskusi ketika kita berusaha membangun infrastruktur di berbagai daerah agar lebih maju. Di saat yang bersamaan juga selalu ada, mudah-mudahan tidak selalu ada, tetapi seringkali, acap kali kita juga kehilangan infrastruktur. Hancurnya infrastruktur, baik itu milik pribadi maupun milik negara yang diakibatkan oleh bencana alam. Oleh karena itu kita juga berupaya untuk terus menghadirkan terobosan inovasi yang juga menghadirkan teknologi yang semakin responsif terhadap berbagai ancaman dan tantangan alam.